Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Oke, semoga sobat aku dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang menunggu jodoh segera dipertemukan, dan yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading. Ya, sesuatu yang tak disangka yang akan terjadi padamu. Gak disangka tetapi akan terjadi padamu ya, tentang hubungan kamu ya, seperti itu. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pertanyakan di sini ya. Yang pasti seperti itu. Kamu mau apa yang gak disangka tuh? Mau diajak nikah atau mau putus atau mau dapat rezeki nomplok gitu. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ini adalah prediksi, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tetap jangan pernah ya, jangan pernah lupa tetap fokus pada Sang Maha Kuasa Tuhan ya, dan tetap libatkan Tuhan untuk segala keputusan, segala langkah yang akan kamu ambil, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Sempurna. Ini adalah clue aja. Ini adalah prediksi aja, menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah ya, pada Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Terima kasih buat siapa yang sudah klik video ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan lihat sesuatu yang tak disangka yang akan terjadi padamu. Pertengkaran, salah paham, saling membutuhkan ya di sini ya. Kita akan lihat ya, ini yang akan terjadi padamu tanpa disengaja dan tidak sengaja, memang nggak disangka-sangka ya, tentang perasaan bahagia ya. Tentang perasaan bahagia ya, tentang sesuatu ya, termasuk itu perasaan akan ada perasaan terbelenggu ya, perasaan yang tidak dapat melihat atau mengakui bahwa kita itu tidak mungkin gitu. Ini di sini ada belenggu ya. Belenggu itu karena keyakinan atau karena perbedaan usia, atau karena jarak jauh, atau karena status sosial kamu atau status ekonomi ya. Dan di sini jadi kayak perasaan itu tuh kita itu tidak mengakui gitu loh, bahwa itu sebetulnya ada. Dan perasaan itu sangat sih ya, sebetulnya sangat terasa buat kamu, cuman kamu nggak terlalu ngerespon gitu ya. Jadi segala sesuatu sukar bisa dijalani, tadi mengalami sebuah kesulitan. Bahwa yang kemarin baik-baik saja terlihatnya seperti itu, tapi ternyata di sini tidak, ada belenggu, ada batasan lingkungan di sini ya, yang membuat kamu mungkin agak-agak shock juga ya. Kemarin kayaknya baik-baik aja sih, dia setuju karena misalkan kita contoh dari keluarga pihak dia setuju, atau anak-anak dia setuju, atau kalian berdua setuju, ternyata ini akan tampak nanti, akan tampak untuk kamu ya, akan tampak tentang hubungan kamu, tentang two of, tentang sebuah respect ya. Mungkin kemarin itu kayak ngerasa ada, kalau enggak begini yang gue rasakan, kamu ngerasa kemarin tuh nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kalau kamu terhubung sama dia atau menjalin sebuah hubungan yang lebih
jauh, itu lebih ke arah jenjang saling gitu ya, saling partneran gitu, atau dia bisa menjadi pacar kamu, atau kalian bisa berjalan seiring kayak gitu ya. Kayaknya sih terlihatnya tuh mustahil gitu, karena banyak belenggu di sini ya kan, banyak batasan yang membuat kalian itu tidak mungkin untuk jalan, aduh maaf ya, untuk jalan bersama gitu, goyang-goyang, untuk jalan bersama, untuk saling membagi ya, membagi cinta, kamu cinta dia kayak gitu loh, kayak partneran gitu loh, kayak komit gitu, nggak mungkin gitu. Tetapi ternyata berita ini nggak disangka gitu loh, kaget, kamu juga mungkin kaget ya, karena di sini nggak disangka. Sepertinya kayak teman-temenan aja, karena apa, banyak batasan yang membuat kamu itu tidak mungkin untuk bersama gitu, bukan bersama ya, ya komitmen gitu loh, bukan menikah tapi pacaran kayak gitu. Tapi ini ternyata baik-baik saja loh, ternyata lancar-lancar saja gitu loh. Ini akan terjadi pada kamu ya, sesuatu yang tak disangka gitu, dari temenan biasa ya, temenan tapi ada batasan, orang tuanya nggak suka sama kamu, atau orang tua kamu yang nggak, seolah-olah tuh memang nggak suka, nggak setuju kalian menjalin sebuah hubungan, walaupun pertemanan pun nggak setuju. Tapi ternyata tuh di sini bisa gitu loh, bisa dan lancar gitu loh, dan baik-baik saja loh. Tentang keraguan-keraguan kemarin di pikiran kalian itu nanti tuh akan terjawab gitu, yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin gitu loh. Jadi ya bikin kamu agak kaget gitu ya. Ternyata di sini ada ketulusan, atau gini nih, yang mungkin kamu nggak kepikiran bahwa dia itu sayang sama kamu, tulus sama kamu. Saya dulu nggak pernah bilang seperti itu. Seolah-olah dia itu memberikan batasan bahwa kamu dan dia itu tidak bisa bersatu. Itu juga itu ya. Buat kamu yang memang meragukan dia tuh, udah berhubungan lama, sudah berteman, tapi dia nggak pernah bilang cinta, nggak bilang tentang perasaannya ke kamu yang sesungguhnya, itu perasaan sayang, perasaan cinta. Adanya ya cuman cacatan, ngobrol, saling bukan perhatian ya. Kamu sendiri ini kayaknya sepertinya kamu yang lebih intens untuk memberikan perhatian sama dia, atau ngechat sama dia ya. Tapi ternyata nanti akan ada sesuatu yang terjadi pada kamu tuh yang memang di luar dugaan kamu, nggak disangka gitu. Nggak mungkin dia tuh sayang sama kamu gitu kan, nggak mungkin dia tuh, ini gones jadi kamu ya, nggak mungkin dia tuh sayang sama aku, dia kan levelnya lebih tinggi, dia kan lebih kalau cowok ya lebih tampan, levelnya jauh, dia pendidikannya tinggi, atau kalau enggak ekonominya tinggi, atau karena apa, dia nggak mungkin, aku bukan tipenya dia, seperti itu. Jadi kamu ya berharap-harap cemas gitu ya. Tapi di sini ternyata dia itu mempunyai ketulusan sama kamu. Cuma mungkin sesuatu hal yang dia tidak bisa menyampaikan adalah ada belenggu, dan kamu pun melihat ini belenggu ini. Misalkan dia single parent, punya anak, atau dia dari keluarga yang berada, atau pendidikan yang tinggi, atau agamanya atau keyakinannya yang berbeda, atau dia sudah punya keluarga, seperti itu. Ya, ini letakkan energi kamu. Tapi yang pasti ini adalah yang akan terjadi sama kamu, bahwa dia akan menyampaikan perasaannya ke dia. Ya, dia udah mulai nih, udah mengawali langkahnya. Mungkin emoji ya, emoji sayang sudah pernah nggak dikirim sama kamu? Emoji cinta, ya kan, lope-lope gitu. Terus dia udah mulai mengawali ini loh, udah mulai mengawali tindakan untuk meletakkan mendekat kamu, atau menampakkan perasaan dia yang sebetulnya ya Allah tidak pernah kamu duga gitu loh. Kemarin ya udahlah, pasrah, yang penting berusaha aja untuk semisalnya dia akan benar-benar sayang sama aku ya intinya kamu lebih bukan nyerah ya, lebih pasrah seandainya kamu hanya dijadikan teman, atau dijadikan tempat curhat, atau Dewi penolong karena kamu suka menolong kesulitan dia, atau karena kamu memang
ya udah, yang penting deket sama dia, bisa terhubung sama dia, bocor-bocoran di HP gitu. Enggak, ternyata dia tuh mempunyai perasaan yang kamu. Kenapa? Menurut dia kamu itu bijaksana, sosok yang bijaksana gitu loh. Ternyata dia tuh diam-diam tuh ya memperhatikan kamu, diam-diam itu dia tuh bukan mencintai, menyayangi kamu. Ini udah ada yang terjalin loh ya saat ini ya, walaupun ini baru dibaca, tetapi sudah terjalin bahwa kalian sudah merasakan itu, cuman masih ada sebuah keraguan karena apa? Ragu sama perasaannya, dia tuh masih ragu dengan perasaannya dan kamu pun melihat itu ya. Mungkin karena suatu hal yang dia belum bisa memberikan perasaan dia sebenar-benarnya ke kamu, tetapi dia ya bilang sayang sama kamu gitu. Tetapi memang dia belum menyampaikan, tapi nanti dia akan sampaikan. Sekarang dia sudah yakin dan dia akan melakukan tindakan ini untuk melepaskan keraguan-raguannya itu tentang perasaannya ke kamu menjadi sebuah ketulusan. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Ada yang perbedaan 4 tahun, ada yang perbedaan 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun. Tapi usianya lebih muda dari kamu. Seperti itu. Ya. Inilah sesuatu yang tak disangka-sangka yang akan terjadi padamu dan dia. Bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini bisa kamu yang menyatakan dulu atau kamu yang ada di diri kamu, ini energi kamu gitu ya. Ada Queen of ya, komunikasi nanti atau besok atau besoknya akan ada komunikasi ini, akan mulai intens ini ya. Yang kemarin agak cuek-cuek sama kamu, agak cuek gitu, kayak butuh nggak butuh gitu. Ini sebetulnya pertemanan model apa gitu. Kamu agak heran, tapi ternyata dia memang punya perasaan sama kamu, seperti halnya kamu ya. Ini yang akan terjadi. Jadi kamu nggak tepuk sebelah tangan. Walaupun kemarin kamu ragu-ragu karena ya itu ada batasan. Kamu melihatnya itu nggak mungkin. Ya. Dia sendiri nanti akan ngecat duluan kamu. Mungkin selama ini memang dia banyak mengisolasi diri atau akan menyesal ya nanti kalau dia nggak nyampein ini. Nanti makanya dia akan disampaikan setelah sekian lama itu kayak bersemedi, bertapa gitu. Mengisolasi diri ya sama kamu tuh nggak terlalu respon, maksudnya respon ya respon seperlunya aja, nggak pakai perasaan gitu karena menghormati kamu gitu. Tetapi setelah itu selama itu sampai ke sini itu sebetulnya dia tuh banyak berdoa, bermohon yang terbaik untuk hubungan ini, dan kemudian dia meyakinkan diri dan dia yakin bahwa untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, sudah dia pertimbangkan di sini. Sudah ada pertimbangan untuk maju menjadi sebuah pasangan dengan kamu, menjalin sebuah hubungan percintaan. Sebuah hubungan yang bukan prioritas, kamu bukan prioritas ya, kamu jangan berharap jadi diprioritaskan ya. Tapi ini sebuah kemajuan yang nggak kamu sangka bahwa dia ternyata juga mencintai kamu, atau dia akan menyampaikan perasaan ke kamu. Akan ada terhubung nanti ya. Akan ada hubungan di sini, akan komunikasi buat kamu. Ya. Ini loh yang sesuatu yang akan terjadi tidak disangka-sangka, yang mungkin kamu benar-benar sudah ya udahlah, yang penting dekat sama dia, ya udahlah, yang penting bisa berteman sama dia. Tapi kamu dapatkan lebih ya, lebih. Di sini ada sebuah kayak partner gitu. Jadi kamu akan menjadi pasangan dia, pacaran gitu loh. Komitmen, menyatukan. The rings ya. Kalau sudah pacaran ya kamu akan diajak tunangan gitu. Belum nikah ya. Kalau buat yang sudah terhubung dan sudah menjalin sebuah komit pacaran, nanti akan menjadi sebuah level naik ke atas tinggi. Yang ini kamu nggak yakin karena memang selama ini tuh ya pacaran aja. Ya nyalin hubungannya ya saling sayang aja. Tetapi kamu nggak nyangka karena ada banyak belenggu dari dia gitu loh. Ini kita bicara tentang dia aja ya, tetapi ini bisa dari kamu ya. Bisa energi kamu. Ini kita bicara tentang dia aja. Ya bisa aja gitu loh. Kamu kan nggak kepikiran karena apa? Dia sepertinya ya nanti 4 tahun lagi kita lagi menikah, entah 2 tahun lagi kita lagi menikah, atau kamu harus menunggu
ya selama menjalin hubungan itu. Kalau yang sudah menjalin hubungan seperti itu. Tetapi untuk yang nggak ada status, belum punya status, kamu akan dapatkan. Ya, kamu akan dapatkan dalam waktu dekat deh. Dia akan komunikasi dengan kamu. Dia akan menghubungi kamu. Ya, tidak langsung vulgar aku cinta kamu, tidak, tetapi akan dengan perubahan lebih dari kemarin gitu ya. Oke, itu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak disangka yang akan terjadi antara kamu dan dia. Semoga kalau ini adalah keinginan kamu, semoga benar-benar terjadi ya kan. Komen ya kalau benar-benar terjadi, dan semoga hubungan kalian yang sudah terhubung baik-baik saja dan benar-benar menjadi sebuah kebahagiaan buat kamu, berita bahagia atau sesuatu yang memang nggak disangka kamu akan mendapatkan. Ini tuh suatu anugerah ya, dan kamu wajib selalu bersyukur. Makanya kamu bersyukur selalu pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita menurut keyakinan sahabat semua, karena kita berusaha, selebihnya Tuhan yang mempunyai kekuasaan untuk melengkapi ya. Kita punya rencana, tapi Tuhan yang akan memberikan rencana itu menjadi lebih baik atau lebih buruk, karena Allah Maha Kuasa ya kan, seperti itu. Jadi serahkan cinta kamu pada Tuhanmu, pada keyakinan kita, pada Allah ya pada Allah, pada Tuhan kamu ya pada Tuhan kamu, pada Sang Maha, agar kamu tidak merasa kecewa nanti. Cara ikhlas itu sulit, sangat sulit, tetapi kita harus berusaha. Yaitu caranya bagaimana? Menyerahkan harapan, permohonan, ya, keinginan hanya pada Allah, ada pada Tuhan menurut keyakinan kalian ya. Intinya pada Tuhan, keyakinan kalian masing-masing letakkan ya. Kalau aku percaya sama Tuhan, ya harus gitu. Ya, jadi letakkan cinta kamu pada Tuhan. Tuhan nanti biar yang bekerja. Ya, karena Tuhan itu suka bekerja dengan secara rahasia. Terkadang kita yang nggak mungkin menjadi mungkin, tapi kita harus percaya. Kenapa? Yang nggak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Seperti itu. Kekuasaannya maha besar, maha sempurna. Ya. Oke, sekarang saya akan shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini. Nah, saya akan menggunakan tentang kita ya, kartu tentang kita, tentang kamu dan dia pastinya ya. Fokus ya. Kita akan baca satu persatu. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit. Nah, overthinking biasanya, kecemburuan yang berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, jangan pernah ya, karena dituduh itu sakit, dan kecurigaan yang tidak berlandaskan itu juga menyakiti diri kamu sendiri, juga diri dia ya kan. Jadi lebih baik positive thinking ya, mending kita tuh nggak ngelihat gitu loh ya kan, jangan mencari cari. Kenapa kamu curiga? Nah, ini kenapa kamu curiga? Ya, di hubungan ini pasti ya, akhirnya kamu ininya pasrah. Kamu seolah-olah kan dia ngabiin kamu gitu ya. Cuek ya. Allah memberkati langkahmu. Amin. Ya, Allah memberkati langkahmu. Tetap berdoa. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap kamu mengambil keputusan ataupun mengambil langkah dalam hidupmu ya, agar tidak salah ya. Dan yakinkan isi hati kamu atau intuisi hati kamu, gunakan, karena intuisi hati itu adalah bimbingan ilahi. Dia berjodoh denganmu hingga menikah. Ini kurangmu ya. Dia berjodoh denganmu hingga menikah. 4 tahun lagi dia menunggu. Belum tentu ya 4 tahun maksimal, itu bisa jadi ya tergantung dia. Karena tidak disangka, siapa tahu nanti seperti halnya ini kan tidak disangka. Yang cuma pacaran nggak mungkin tunangan, ternyata diajak tunangan. Yang sepertinya nggak mungkin bisa berkomitmen jadi pacar, ternyata iya, ternyata punya feeling yang sama, seperti itu kan. Atau lepaskan dia, kamu kalau tidak menyukainya lepaskan dia. Bagaimana menurut kamu? Bertahan dong ya kan. Aku lelah Des, ya udah lepaskan dong. Gampang amat ya Kondes ngomong. Ya memang seperti itu hidup, dinamika hidup. Kalau nggak lelah ya senang, kalau nggak sedih ya suka ya kan, kalau nggak bahagia ya terpuruk, seperti itu. Kita harus ngikutin, ngimbangi skenario alam, karena kita ini hanya sekedar pelaku atau pemain ya. Jadi
terimalah rencana Tuhan itu dengan ikhlas, karena rencana Tuhan atau Allah kita itu sempurna, nggak ada yang sama, dan Allah Maha tahu yang terbaik mana, yang tidak terbaik mana. Yang kamu cintanya setengah mati, tetapi kalau harus selesai karena Allah sudah tidak memberikan kamu jodoh lagi ya untuk berjodoh, ya mau nggak mau lepas walaupun kita sakit. Seperti ini juga. Ya cinta boleh loh. Tapi tetap serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya, dan kita hanya sebagai pelaksana, Allah yang mengkoordinir. Oke? Sobat Gandes, kita akan lihat ada energi apa di sini. Mungkin kamu akan bertanya, Des, energinya apa? Ada energi apa? Gitu ya. Di sini ada energi Gemini ya, ada Gemini. Di sini juga ada Gemini. Juga ada Aries, ini cool des ini ya. Aries itu cool des kayak kulkas 5 pintu ya, dingin sekali, cool. Tetapi dia kalau mempunyai perasaan cinta ya lebih dia ya. Kalau dia cinta itu lebih gitu. Cool ya, keras. Dan di sini juga ada Leo ya. Leo itu tegas. Ya tidak kayak gitu ya kan. Terus kemudian terlihat lagi di sini ada Virgo, ada Virgo juga ya. Jadi ada Virgo, ada Aries ya. Kemudian ada Gemini ya. Dan di sini juga ada lebih kuatnya di sini ini ya. Cancer ya. Cancer itu tipe introvert ya. Hati-hati. Jangan salah, maksudnya jangan kenapa Des, hati-hati. Jangan salah. Cancer itu introvert. Dia ambisi kerja. Jadi bukan tipe romantis juga. Jadi kalau kamu berharap lebih, ya nol, nanti yang kamu dapatkan sakit sendiri. Udah ikutin aja dia gitu. Nanti dia kalau udah jatuh cinta sama kamu, ibaratnya leher pun akan dikasih. Akan dikasih lehernya. Oke. Sobat Gandes semua, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Itu tujuan utama Gandes membuat video ini, karena hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi, hidup juga butuh saran, hidup juga butuh hiburan. Jadi tolong ya, bijak dalam menyikapi readingan ini adalah ini general reading. Dan kalau kamu ada di ranah ini kurang detail, silahkan personal reading, silakan coaching, silakan konsultasi. Ada sesuatu syarat yang memang kalian harus penuhi, tapi tidak menyulitkan loh ya. Oke sahabat Gandes, terima kasih sudah menonton video ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pernah lelah berdoa. Serahkan hidupmu pada Allah, karena kita hanya diwajibkan usaha dan berdoa. Usaha tanpa doa namanya kesombongan. Berdoa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Oke. Tetap optimis. Ada kesalahan kulit Gandes Mendes ya. Kebenaran mutlak bagi sama sempurna. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allahumma berkatimu. Amin.